Oke. Bapak Ibu dokter sekalian, kita masih ada waktu 8 menit untuk berdiskusi di sesi ini. Senang sekali tadi sudah ada paparan yang disampaikan oleh Dr. Wulan dari Departemen Kardiologi, kemudian Dr. Ismail, Dr. Anissa, Dr. Lutfan, dan Mbak Sita. Silakan, apakah ada yang akan menyampaikan pertanyaan atau concern atau diskusi? Silahkan. Monggo dokter dari Rumah Sakit Jejaring, Dok. Ada dokter Dokter Yup dari Gracia, dan kemudian juga dari RSUD Dr. Citro Purworejo dan RSUD Prambanan. Silakan dokter kalau ada yang akan didiskusikan. Oke, kalau belum, mungkin yang ingin sedikit banyak yang bisa sebagai pemicu diskusi juga, Dr. Ismail, mungkin kalau dari Departemen Neurologi itu ya kadang-kadang kan kita memang begini ya, kita tuh kan seperti dari per departemen ya, tidak hanya departemen preklinik tapi juga departemen klinik itu seperti kita tuh jalan sendiri-sendiri gitu ya dok ya. Saya kalau tidak mengikuti presentasi Dr. Ismail hari ini, kayaknya saya juga nggak tahu bahwa ternyata Dr. Ismail itu dan teman-teman lain di Departemen Neurologi itu banyak sekali penelitiannya di bidang pengabdian masyarakat misalnya, atau kemudian kolaborasi dengan departemen lain gitu. Dr. Ismail bisa share mungkin ke kita gitu bagaimana inisiasi yang sudah dilakukan oleh Departemen Neurologi gitu supaya punya banyak penelitian-penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang mengait berhubungan juga dengan departemen yang lain, dok. Mungkin bisa ditiru oleh departemen anak ini, dok. Ismail, saya rasa mungkin tidak hanya posyandu tersebut ya yang berhenti. Kalau kita mengidentifikasi banyak tempat itu juga banyak sekali posyandu yang tidak bisa menjalankan fungsinya lagi, dan itu ya kita juga harus siap-siap ini di tahun 2021 atau masa yang akan datang tuh banyak sekali mungkin penyakit-penyakit infeksi yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi ini. Mungkin kita harus siap-siap akan terjadi outbreak lagi gitu ya. Oke. Kemudian mungkin sebentar. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau diskusi topik tertentu mungkin? Ada Dokter Gunadi. Dokter Gunadi. Oh, Dokter Ismail, Dokter Ismail akan ngendikan, dok. Iya, terima kasih Dokter Ismail. Dokter Wulan masih bersama kami kah? Masih, dok. Yeay, itu dok diajak ke lama. Tadi tak sambil keluar. Jadi colek Dokter Ismail tuh. Iya. Oh iya, ya bagus sekali dok. Jadi kan memang banyak berkaitan sebetulnya, J. Nanti bisa kita profil dulu. Jadi berapa persen sih sebetulnya yang dengan keluhan dizziness itu sebetulnya adalah kelainan kardiovaskular dan bukan murni dari kelainan neuro. Termasuk yang kedua mungkin kalau juga stroke pada usia muda itu dok, itu juga menarik ya, karena kan banyak yang dia kriptogenik atau paradoksikal emboli, jadi mungkin itu juga menjadi sebuah lahan yang lain dok. Ya. Ya, terima kasih sekali Dokter Wulan, Dokter Ismail. Tadi ada satu pertanyaan dari RSUD, maaf tadi, mana Mas? Ya, dari Gracia, dari Dokter Joyo Dibroto. Mohon maaf ada masalah mikrofon tadi. Beliau tertarik dengan personal health records yang dipresentasikan Dr. Lutfan. Apakah PHR ini semacam electronic medical records dan apakah ditujukan untuk catatan pribadi saja atau digunakan saat pasien periksa ke fasilitas kesehatan? Monggo Dr. Lutfan. Ya, terima kasih Dr. Joyo. Jadi sebenarnya kami mengembangkan rekam medis elektronik juga yang dipergunakan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Tapi kalau yang dimaksud Dr. Jaya ini tadi ada yang kita berikan nama istilah personal health record ini ya, yang sebenarnya
ya lebih ke catatan pribadi ya. Tujuannya sebenarnya untuk memfasilitasi kebugaran dan wellness itu. Meskipun kita sudah mencobakan juga untuk melingkan dengan misalnya data dari hasil pemeriksaan lab yang dulu dilakukan di RSA itu sudah kita coba juga dan ternyata memungkinkan. Kalau di luar itu memang kayak rekam medis elektronik itu juga bisa diakses oleh pasien ya dari rumah ya. Nah, mungkin nanti arahnya ke situ. Tapi yang di sini sebenarnya masih lebih ke untuk memfasilitasi wellness kebugaran dari dari masyarakat yang barangkali nanti kedepannya bisa ke arah situ juga. Ya mungkin itu. Terima kasih. Tadi bisa digunakan juga untuk rawat jalan tadi pertanyaannya kalau nggak salah ya. Pengembangannya mungkin ke arah situ apa bagaimana? Ya memungkinkan, sebenarnya memungkinkan untuk dilingkan dengan vaskesnya juga, karena dulu pernah kita coba yang waktu pengembangan Nusa Health pertama dengan RSA itu data hasil pemeriksaan labnya itu bisa masuk ke aplikasi yang dibawa oleh pasien juga. Oke, iya. Ya, terima kasih. Menarik sekali. Oke. Saya rasa dari mungkin nanti kalau kita balik ke main room ya, atau mungkin masih ada Bapak Ibu dokter sekalian yang akan berdiskusi, Dok, mumpung masih ada narasumber. Ya. Saya boleh ini tanya sedikit ke Dr. Lutfan? Ya, silakan, Dr. Wulan. Ya, terima kasih. Tadi kan Dr. Lutfan presentasi mengenai aplikasi telekonferensi untuk KIA ya yang di Kulon Progo, Dok. Nah itu, copot aja. Nah itu, jadi kan kita juga beberapa saat yang lalu itu kan ada screening untuk ibu hamil, screening, jadi kita integrasikan pemeriksaan EKG untuk ANC ibu hamil kan selama ini belum ada pemeriksaan EKG-nya. Jadi ini sebenarnya kemarin itu kerjasama dengan Dr. Deti dari Departemen Obstetri. Nah itu kan ternyata cukup bermanfaat. Jadi kita mendapatkan dalam satu puskesmas saja itu dari 200 atau 300 ya. Itu kita dapatkan 2 atau 3 pasien dengan kelainan kardiak yang asimptomatik gitu, yang sebetulnya memang harus ada tindak lanjut dalam kondisi ibu itu ibu hamil ya. Dalam kondisi hamil, iya ibu hamil. Nah untuk semacam itu untuk screening semacam ini itu apakah bentuk aplikasi seperti itu tuh bisa membantu ya, dalam artian kalau itu diaplikasikan di primary healthcare, di mana kan ibu hamil biasanya kan ANC di sana ya, dan sebagian seperti penyakit jantung bawaan atau penyakit katup, penyakit rematik itu kan sering asimptomatik. Itu jadi kemarin kita dapatkan ini yang di puskesmas yang diuji cobakan di puskesmas Tegalrejo itu ya, Dok ya? Iya, betul. Oh iya. Oh iya, Dr. Lutfan, saya kira puskesmas Tegalrejo juga jadi pilot project-nya untuk telemedisinya Kemenkes yang teman ini tuh. Oh iya, nah itu ada tidak di dalam project yang disampaikan Dr. Lutfan itu untuk item screening ini? Karena kalau menurut kami itu kan mereka sudah terscreening dengan pemeriksaan fisik dan sebagainya, termasuk gula dan sebagainya, tapi sepertinya EKG itu belum dimasukkan sebagai salah satu item. Kemudian yang kedua, kapan kami ini kemarin baru saja membeli alat EKG yang 6 lead tapi dengan touchscreen, jadi tidak perlu dia tidak perlu kabel-kabel ini, jadi dia hanya 2 jari kita, kemudian 1 groundnya lead itu kita tempelkan di kaki gitu, jadi kita sudah dapat 6 lead. Itu sangat bagus untuk screening aritmia maupun yang misalnya kelainan struktural tapi yang sudah agak berat ya, tapi kalau sangat early memang dia agak kasar. Nah itu menurut saya itu kok bagus juga kalau dipakai oleh mereka yang ada di perifer. Saya kira sangat memungkinkan, Dokter Wulan. Tapi memang barangkali hal yang lebih spesifik seperti ini mungkin bisa kita inisiasi. Inisiasi karena programnya Kemenkes sendiri mungkin lebih general ya, lebih general. Jadi mereka ada tele EKG tapi dengan asumsi bahwa EKG-nya itu juga masih yang sederhana itu, karena kan banyak puskesmas di Indonesia mungkin masih seperti itu.
Tapi Iya. sangat memungkinkan untuk kita inisiasi yang lebih spesifik, yang barangkali nanti bisa jadi contoh menarik juga untuk kalau memungkinkan di scale up di level yang lebih besar lagi. Ya. Matur nuwun, Dok. Baik. Iya, menarik banget. Mohon maaf, saya ini kebetulan ditunggu jadi moderator yang WhatsApp broadcasting, jadi harus pindah kamar. Apa namanya, kita foto sebentar boleh ya, Dr. Lutfan? Monggo Bapak Ibu, kita buka videonya. Dr. Lutfan nggak boleh ini dulu, Dok, madep sini dulu, Dok. Bapak Ibu silakan dibuka dulu videonya, kita dokumentasikan dulu. Nanti kasih tahu siapa yang akan mendokumentasikan ya. Oke, kasih tahu ya Mbak ya. 1, 2, 3. Terima kasih sekali sudah didokumentasikan. Terima kasih sekali presentan Dr. Ulan, Dr. Ismail, Dr. Anissa, Dr. Lutfan, dan Mbak Sita. Silakan nanti kita akan kembali ke main room. Ya, jadi live untuk room ini, tapi jangan live Zoom ya. Kita kembali ke main room. Jangan lupa Bapak Ibu untuk absen di link yang ada di chat ya, supaya nanti panitia juga mendapatkan dokumentasi dari kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.